Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau menjelaskan mengenai materi pembentukan perusahaan. Nah, sebelum itu kenalin dulu kelompok kita. Aku Clara Beatrice Melo dengan NIM 11224.030. Saya Ajeng Maulida Maufiro dengan NIM 11224.017. Kenalin, aku Zulfa Nabil Anissa, NIM 11224000145. Stay tune. Gimana kalau kita ngejelasin materi ini tuh sambil keliling Untak biar orang-orang tuh kenal gimana sih kampus Untak itu? Boleh? Yuk. Nah, menurut kelompok kami, pembentukan perusahaan adalah proses awal untuk mendirikan sebuah usaha agar memiliki bentuk yang jelas, tujuan yang jelas, dan diakui secara resmi. Dalam proses ini, kita belajar bahwa perusahaan tidak hanya dibuat untuk mencari keuntungan, tapi juga harus punya aturan, struktur, dan legalitas yang benar. Jadi, pembentukan perusahaan sangatlah penting supaya bisa berjalan lebih tertib, aman, dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi intinya pembentukan perusahaan itu kayak kita lagi bikin akte lahir buat bisnis kita nih. Nah, kita tuh harus mutusin bentuknya apa, pembagian modalnya gimana, dan siapa yang mau jadi bosnya. Biar apa? Ya biar kita tuh punya fondasi yang kuat dan gak gampang goyah di tengah jalan. Jujur, awalnya mikir ini tuh bakalan berat banget, tapi ternyata seru loh kalau kita udah punya bayangan mau bikin usaha apa. Nah, apa aja sih langkah-langkah dalam pembentukan perusahaan itu? Nah, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan untuk menentukan jenis perusahaan, apakah kamu ini ingin bikin PT atau CV? Yang kedua, pemilihan nama perusahaan itu sangat krusial banget loh. Karena apa? Karena harus unik dan belum digunakan oleh perusahaan yang lain. Nah, kamu nih wajib punya akte pendirian dari notaris yang berisi identitas pendiri, struktur kepemilikan, dan juga tujuan usaha. Lalu, modal dasar minimal untuk bikin PT itu adalah 50 juta dengan 25% harus disetor saat pendirian. Dan jangan lupa ya daftar ke OSS untuk mendapatkan NIP yang jadi identitas perusahaan kamu. Di Untak, materi pembentukan perusahaan bisa diterapkan dalam pembelajaran bisnis, hukum, dan kewirausahaan. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami bagaimana cara mendirikan usaha yang benar dari awal. Contohnya nih, saat membuat rencana bisnis atau tugas kewirausahaan, mahasiswa itu bisa menentukan nama usaha, bentuk usaha, tujuan usaha, dan langkah legal yang harus dipenuhi. Dengan begitu, ilmu yang dipelajari di kampus itu bisa langsung diterapkan dalam dunia nyata. Kenapa sih ini penting banget di Untak? Kalian tahu sendiri kan, kampus kita itu kental banget sama semangat kemandirian. Di sini kita benar-benar dipacu buat jadi lulusan yang gak cuma cari kerja, tapi juga bisa buka lapangan pekerjaan. Nah, materi ini nih ngebantu kita biar makin ready pas mau eksekusi ide di program-program kewirausahaan kampus. Kita tuh punya banyak mentor dan juga dosen yang asik buat diajak diskusi soal legalitas usaha. Terus ada juga berbagai kompetisi bisnis. Mahasiswa yang bikin teori pembentukan perusahaan tadi nggak cuma jadi catatan di buku doang, tapi bisa langsung kita coba praktikin lewat proposal bisnis yang nyata. Kalau ditanya aku pengen dikenal sebagai apa? Aku pengen dikenal sebagai kreatif hijabpreneur. Yap, aku emang punya passion besar di bidang fashion, khususnya hijab. Aku pengen bangun brand hijab yang gak cuma modelnya banyak, dari pasmina, segi empat, dan lain sebagainya, tapi juga nyaman banget loh. Pengetahuan bisnis ini ngebantu aku buat mikirin gimana caranya brand hijab aku ini bisa bersaing di pasar, dari cara ngatur stok sampai cara promosi yang pas. Nah, Ajeng tadi kan punya minat tuh di bidang fashion. Kamu ada minat nggak, Tor? Kalau aku sih pengen jadi pengusaha skincare. Nah, materi pembentukan perusahaan itu sangat penting untuk diterapkan. Aku tuh harus memulai usaha dengan menentukan nama brand, konsep produk, target pasar, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan minatku. Nah, selain itu juga aku tuh harus ngurus legalitas usaha agar produk skincareku itu aman, terpercaya, dan bisa dipasarkan secara luas. Nah, kalau kamu Jul, kamu tuh pengen pengusaha apa sih? Kalau aku tuh pengen jadi pengusaha di bidang F&B ya, karena kan aku kan hobi masak. Nah, aku pengen bikin produk roti. Pembentukan perusahaan yang bakal aku terapin sama kayak kamu. Aku bakal bikin brand dulu, terus produkku ya tadi pastry bakery.
Terus aku bakalan nentuin target pasar aku dan mengurus legalitas usaha. Wow, menarik ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.